Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmah Rozalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menyelesaikan tugas yang itu tentang Cisco Packet Tracer, yaitu tentang Basic Device Configuration, di mana untuk topologinya kita dapat akses dari Cisco itu sendiri, di mana nanti akan diberikan satu buah file yang berisikan topologi jaringan, di mana kita akan mendapatkan topologi, di mana kita diminta untuk di sini terdapat PT activity dan juga topologi jaringannya seperti di sebelah sini. Terdapat addressing table, di mana addressing table ini nantinya harus kita isi, harus kita komplitkan. Nah, selanjutnya ada objektif. Objektif ini berarti soal-soal apa, dan juga ada skenario kita sebagai LAN teknisi. Nah, di mana untuk perlu kita garis bawahi bahwasannya untuk VLAN satu interface-nya akan berjalan pada IPv6 saja gitu. Nah, tugas kita adalah untuk memenuhi semua requirement yang diminta pada yang terdapat di PT activity ini. Nah, untuk melihat progres dari setiap langkah-langkah yang kita kerjakan, terdapat completion di sini sudah tertulis default-nya langsung 2%. Nah, pertama-tama kita untuk memudahkan pengerjaan kita untuk dalam topologi ini, sebelumnya saya sudah menyiapkan di sini addressing tabel ini saya kopikan ke dalam Excel. Boleh kita kerjakan di Excel ataupun Word. Di sini saya menggunakan Excel. Nah, setelah saya kopikan addressing tabel ini ke Excel, kita pertama-tama diminta untuk mengkomplit semua informasi yang hilang di addressing tabel. Nah, di sini karena tidak bisa kita isi, maka kita pindahkan ke Excel. Pertama, di jaringan ini kita lihat bahwasannya terdapat router RTA, kayaknya saya buat di sini RTA, dan juga ada switch, ada 2 buah, ASW1 dan juga ASW2, dan juga ada user 1, 2, 3, dan 4. Lalu, di sini dari file ini kita sudah diberikan sebuah IP address. Nah, di sini terdapat 128.167.20.0/24. Ini merupakan IP network-nya, IP versi 4-nya, dan yang di bawah ini merupakan IP versi 6-nya. Nah, untuk langkah pertama, kita isi dari router RTA dulu. Router RTA itu sendiri, untuk G0/0, untuk jaringan yang sebelah kiri, atau yang pertama ini, kita anggap ini jaringan kiri dan juga ini yang untuk jaringan di sebelah kanan. Nah, untuk IP address dari G0/0 ini kita buat 128.107.20.1. Karena ini /24, berarti dia prefix line-nya /24 dan termasuk kepada kelas C, berarti untuk IP address-nya itu sendiri kita bisa memilih antara 1 sampai 254 bebas. Kenapa kita tidak pakai 20.0? Ini karena sudah dipakai untuk sebagai IP network-nya, dan kenapa kita tidak pakai 255? Itu biasanya IP 255 itu digunakan sebagai IP broadcast. Makanya untuk memudahkan kita pakai 128.120.1/24 karena kelas C. Nah, untuk selanjutnya, IP versi 6-nya kita dapatkan dari sini. Sudah ada dari soal, yaitu 2001.2 DB8A, DB8.2 A.2.2. Nah, satu ini kita isikan 1 untuk membedakannya, dan slash-nya 64. Lanjut untuk dari FL801-nya,
untuk FE8001-nya itu bisa kita lihat di sini, di RTA, kita klik. Kita tidak bisa pakai config karena terkunci. Nah, untuk FE8001 ini kita bisa lihat dari user juga, dari IP configuration FE80. Nah, kita pakai FE80.2.1 sebagai link lokalnya. Nah, untuk jalur 01 yang untuk sebelah kanan, interface yang 01 ini kita sudah diberi clue juga, petunjuk juga dari soal. IP address-nya adalah 128.167.30.0, ini untuk /24, ini untuk IP network-nya. Jadi untuk IP address di sini kita buat 128.107.30.1. Dan untuk IP versi 6-nya itu sama juga dengan jaringan sebelah kiri. Yang membedakan hanya di sini kita bedakan dari menjadi 2001.2db 8.2b.2.21/64, dan juga untuk link lokalnya FE80.2.1. Nah, dan juga selanjutnya kita beralih kepada switch. Terdapat dua switch, ASW1 dan ASW2. Nah, untuk IP-nya sendiri, karena ASW1 terdapat di jaringan sebelah kiri, berarti kita memakai IP yang 128.107.20. Sini saya pakai titik 2 untuk memudahkan kita. Sebenarnya IP ini bebas, karena dia masih range-nya masih masuk ke kelas C/24. Nah, untuk switch yang kedua juga sama. Di sini saya pakai 128.107.30.15/24. Nah, untuk user 1 ini kita bisa tahu IP-nya dari sini. Dari kita klik user 1, klik desktop, IP configuration, dan ini. Nah, kita dapat IP-nya 128.107.20.25. Ini kita kopikan ke Excel kita di sini. Nah, untuk user 01 itu untuk IP versi 6-nya, kita karena dia masih di jaringan sebelah kiri, berarti kita ambil yang dari 0, interface yang G0/0. Di sini kita ambil IP versi 6-nya ini, kita kopikan ke sini, kita ganti menjadi .2.2, 2/64. Nah, untuk jalur default gateway-nya, karena ini memakai jaringan sebelah kiri, berarti kita memakai IP dari si G0/0 tadi. Maka kita kopikan 128.107.20.1, dan juga sama untuk switch 1 tadi, karena jaringan sebelah kiri berarti pakai 128.107.20.1, dan yang switch 2 kita memakai 128.107.30.1 karena berada di jaringan sebelah kanan. Nah, untuk FE link lokalnya kita bisa copy ini FE80.2.21 juga, kita kopikan ke sini, dan kita kopikan juga untuk user 2. Untuk user 2 hal yang bisa kita lakukan hal yang sama, klik desktop, IP configuration, dapat IP-nya ini, kita kopikan ke Excel. Nah, untuk user 3 juga sama dengan sebelumnya, bisa kita lihat dari IP configuration-nya 30.25, kita kopikan ke sini. Nah, untuk user 4, ini ada sedikit perbedaan, yaitu IP configuration-nya 10.10.10.102. Nah, tentunya ini yang akan kita perbaiki nantinya, karena di soal terdapat verify connectivity and troubleshoot any issues. Berarti kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di sini, yang terdapat di soal ini. Berarti kita harus mengulang konfigurasi IP pada user 4 nantinya. Nah, untuk user 3, untuk IP versi 6-nya kita memakai dari jaringan yang ini, sebelah kanan ini, di 0/1, berarti kita ambil IP versi 6 yang ini, kita kopikan ke sini, dan digantikan
menjadi 2001.2 db8 b.2.22/64 dan juga user 4 kita ganti juga menjadi 3. Kita lakukan juga hal yang sama untuk default gateway-nya FE80.2.21 dan juga ini sama. Nah, karena sudah terisi semuanya, baru kita lanjut ke requirement-nya. Requirement-nya untuk pertama kita diminta mengisi informasi yang hilang, sudah. Selanjutnya kita disuruh untuk memberikan nama dan juga switch yang kedua. Nah, untuk memberikan nama, kita mulai dari router dulu ya. Kita pergi ke CLI, kita enter. Nah, untuk ini kita akan mulai memberikan nama. Nah, untuk sebelumnya kita harus mengetikkan perintah enable, enter. Langsung kita masuk ke configure terminal, di mana kita akan mengkonfigurasikan nama routernya melalui configure terminal. Nah, untuk selanjutnya kita untuk mengganti nama kita menggunakan perintah hostname dan RTA. RTA ini nama router kita. Terus enter. Dah, karena sudah berubah nama router kita, lanjut kita lihat PT activity kita naik yang semulanya 2% menjadi 4%. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua itu kita diminta untuk menggunakan Cisco sebagai password, user access password for online. Berarti password ini digunakan untuk saat kita mengakses, kita akan untuk login nanti pertama kali kita akan diminta memasukkan password. Nah, untuk perintahnya kita kembali lagi ke sini, command line-nya, kita ketik line console 0. Line console 0 ini artinya untuk pertama kita diminta untuk melakukan konfigurasi pada router dan juga nanti switch pada port konsolnya. Nah, line console 0 ini berarti kita melakukan konfigurasi login ke dalam perangkatnya hanya bisa untuk digunakan untuk satu orang saja, tidak boleh lebih. Nah, makanya namanya line console 0. Langsung kita enter, masuk ke config line, langsung kita buat passwordnya adalah password Cisco. Mohon diperhatikan untuk huruf besar dan kecil, karena kita menggunakan semuanya huruf kecil, berarti password Cisco, enter, login, exit. Nah, selanjutnya kita diminta juga menggunakan use class as the encrypt privilege access password. Nah, jadi di saat kita ingin masuk lebih lanjut, nanti kita akan memasukkan password class. Jadi kita menggunakan perintah line VTY 015. Ini maksudnya line VTY ini membuat router kita dapat diakses secara remote baik itu melalui telnet atau SSH. Nah, sehingga kita nggak perlu konfigurasi router menggunakan kabel konsol secara langsung. Nah, untuk 0 dan 15 ini mendefinisikan berapa perangkat yang bisa diizinkan untuk mengaksesnya. Nah, line VTY 015, kita masuk enter, langsung password Cisco login exit. Oke, setelah itu setelah selesai kita compression-nya naik menjadi 10%.
Lanjut ke use class as the encrypted privileged asset password, maksudnya kita ketikkan perintah enable secret class, enter, lanjut encrypt all plain text password. Jadi perintah ini kita semua password yang nantinya kita ketika nanti tidak akan tampil maka akan kita enkripsikan dengan perintah service password encrypt password strip encryption, enter. Nah, setelah itu setelah kita mengenkripsikan semua password, kita menambahkan banner-banner ini seperti sebuah warning di saat ada seseorang yang ingin mengakses jaringan kita, itu akan diberikan warning terlebih dahulu. Nah, perintahnya itu kita menggunakan banner MOTD. Ini kalimatnya bisa disesuaikan. Di sini saya buat akses jaringan batas. Ini nanti saya copy untuk kita lakukan untuk di switch-nya juga, enter. Nah, selanjutnya kita bakalan kita sudah melakukan sampai sini soal nomor 6. Nah, kita akan mengkonfigurasikan IPv versi 4 dan juga IP versi 6-nya. Nah, kita akan mengkonfigurasikan yang IP di router dulu, nih G0/0 ini. Jadi perintahnya interface atau interface G0/0. Dia akan masuk ke line config yang baru. Nah, selanjutnya kita ketikkan IP address, masukkan IP address yang akan kita setting, yaitu ada 128.107.20.1. Nah, dengan subnet masknya 255.255.255.0. IP address 128.107.255.255.255.255.0. Lanjut ke IP versi 6. Kita mengkonfigurasikannya address IP versi 6-nya untuk G0/0 ini kita copy saja untuk lebih cepat. Kita copy. Bentar. Maaf. Yes. Oh ya, maaf, ini kita ada kesalahan di versi 6, di 8.
Oke, sudah IP versi 6, masukkan IP versi 6 address FE 80. Satu link lokal, enter. Nah, untuk selanjutnya kita diminta memberikan juga nanti ada perintah description, document interface with description including the pilihan satu interface. Jadi kita diberikan description. Nah, untuk menambahkan deskripsi, kita tambahkan description link to ini karena menuju ke ASW1 ya. Ya, kita buat ASW link to ASW1. Oke, enter. No shutdown. Biar kita perintahkan no shutdown. Nah, selanjutnya kita lanjut ke interface G01-nya. Tadi kan kita udah konfigurasikan yang 00-nya, kita ke 01-nya lagi. Dengan cara yang sama, ini kita completion kita udah 31%. Kita ketikkan perintah yang tadi sama IP address. Kita kopikan IP address kita. Address-nya 255.255.0. Untuk IP versi 6-nya, kita bisa melakukan tanpa mengetik lagi menggunakan tanda panah di keyboard kita. 164. Kita ganti ini huruf A menjadi huruf B. Oke, enter. Untuk IP versi 6 address link lokalnya juga sama. Enter, dan juga kita buat di sini description link to ASW2. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita lanjut, kita ketik no shutdown dulu ya. No shutdown. Exit. Nah, karena kita menggunakan IP versi 6, kita harus mengaktifkannya terlebih dulu dengan perintah IPv6 unicast routing. Oke, enter. Dan jangan lupa kita untuk ini ada perintah save your configuration. Jadi kita harus save juga konfigurasi kita. Nah, dengan cara copy running script config startup script config. Oke, enter 2 kali. Oke. Untuk di RTA kita sudah selesai, completion kita sudah 51%. Nah, kita lanjut kita konfigurasikan yang switch yang kedua. Karena switch 1 itu kita tidak bisa konfigurasi karena di lock. Nah, maka kita ke switch 2. Sama hal yang dilakukan yaitu kita pertama klik enable untuk icon-nya, lalu kita ketik configure terminal atau conf-t juga boleh. Oke, kita beri nama dulu menjadi hostname ASW-2. Oke, sudah berubah. Nah, lanjut kita hal yang sama juga kita lakukan. Tadi perintahnya adalah pertama kita diminta untuk menggunakan password Cisco juga. Line console 0 saat kita mau masuk konfigurasinya kita diminta akses password dulu ya. Dan console 0 password
Cisco. Enter. Login. Oke. Lanjut kita line DTY04. Passwordnya juga Cisco. Oke. Login. Exit. Oke. Jadi kita selanjutnya use class as the encrypted privilege as a password. Kita harus mengaktifkan enable secret class. Enable secret class. Lanjut kita enkripsikan semua password kita tadi yang telah kita tetapkan tadi dengan service password strip encryption. Enter. Oke. Kita lanjut ke diminta membuat banner juga. Berarti banner ya, MOTD. Kita buat akses jaringan terbatas. Oke. Sama dengan router tadi ya. Lanjut ke enter. Kita lanjut ke kita harus mengkonfigurasikan VLAN 1 kita. Nah, kita buat dengan cara interface VLAN 1, VLAN 1. Masuk ke kita buat description-nya dulu, description VLAN 1, enter. Kita masukkan IP address-nya, IP address. Itu ada. Kita lihat di SW2 itu 128.107.30.15 kita buat tadi ya, sudah kita buat di tabel tadi. Titik 15, 255, masukkan subnetnya 255, strip 255, maaf, titik 0 maksudnya. Oke, enter. No shutdown. Enter. And lanjut ke kita jangan lupa untuk save konfigurasi kita, simpan konfigurasi kita. Jadi dengan copy running strip config startup strip config, enter. Dua kali. Oke. Conversion kita udah 70%. Nah, selanjutnya tugas kita belum selesai. Kita harus mengkonfigurasikan di masing-masing PC kita. Ini ada user 1, kita ubah. Oke, untuk ke user 1, kita simpan dulu. Balik ke IP configuration. Nah, kita isikan IP versi 6-nya. Nah, IP versi 6-nya, sebelum ke IP versi 6, kita harus ke default gateway-nya dulu. Kita udah tahu tadi, untuk user 1, nih, default gateway-nya ada ini, kita kopikan, Ctrl-C, copy, oke. IP versi 6-nya juga udah kita buat tadi kan. Oke, kita kopikan. Jangan lupa slash-nya 64. Oke, untuk default gateway-nya juga sama tadi, FE80.2.1. Oke, untuk user 1 sudah siap. Kita lanjut ke user 2. Oke, kita lihat dulu. Completion kita naik 76%. Lanjut ke user 2, hal yang sama. Kita kopikan. Bisa kita copy dari sini juga sih. 20.0, kita ganti 20.1. Dan IP versi 6-nya. Kita copy ini. Untuk IP versi 6 ini kita bebas ini mau A.2.23 atau 4, itu terserah, karena di sini kita ambil 2 dan 3 untuk mudahkan saja angkanya. /64, terus default gateway dari IP versi 6-nya kita menggunakan FE80.2.21.
lokal, oke. Kita lihat lagi PT activity kita sudah naik menjadi 81%. Kita lanjut menuju user 3. Ketiga hal yang sama. Kita ganti ini menjadi default gateway karena dia berada di jaringan sebelah kanan. Maka yang kita pakai ada default gateway-nya adalah 30.1. Nah, untuk IP versi 6-nya juga kita pakai IP versi 6 untuk jaringan sebelah kanan, itu ya /64. Default gateway-nya itu sama FP80. Oke. Lanjut ke user 4. User 4 IP configuration. Nah, kan ini sangat berbeda ya dengan IP seharusnya karena dia di jaringan yang sama dengan user 3, berarti ini berbeda IP versi 4-nya. Berarti ini kita ganti, karena 10.10 ini kita ganti menjadi 128.107.30. Oke, 128 sama ya 128.107.30. Kita ambil saja 30 ya contohnya. Oke, kita copy ini, default gateway-nya tadi kita ganti. Copy ini kita ganti 30.1 karena default gateway-nya. Nah, IP versi 4-nya ini maaf, IP versi 6-nya. Oke, IP versi 6 /nya 64, default gateway-nya FE80. 1. Oke. Sudah, kita lihat activity kita completion 100%. Jadi semua requirement yang diminta sudah terpenuhi. Nah, untuk mencek apakah jaringan ini sudah berjalan, bisa berkomunikasi di antara jaringan sebelah kiri dan juga sebelah kanan, kita bisa melakukan ping. Kita buka command prompt. Ping, misalkan kita mau ping ke user 4, misalkan dari user 1 ke user 4, berarti kita masukkan IP address kita coba dari IP versi 4-nya dulu ya. IP versi 4-nya tadi 128.107.30.30. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, dia bisa berkomunikasi. Kita ulang lagi ya. Nih, ping 128. Oke, jadi bisa antara user 1 dan juga user 4 itu bisa bukan komunikasi. Oke, kita coba pakai dari IP versi 6-nya. Sini saya coba copy ini saja ya. Ping. Kita pastikan. Maaf. Ping. Oke, dia udah bisa dengan IP versi 6-nya. Nah, oke. Begitulah cara kita untuk mengkonfigurasikan untuk basic device configuration. Jadi kita jangan lupa diganti addressing tabelnya ini, kita ubah 128.107.30.30. Oke. Berarti semua yang diminta requirement-nya kita sudah terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.